Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Kita lanjut masih tentang bab al-ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Kam ra'ayna qauman ya'maluna ghairu annana lam nara atharon salihan li'amalihim. Kam ra'ayna, berapa banyak ra'ayna wis ningali kita kauman ing siji kaum, berapa banyak kami melihat terhadap satu bangsa, satu kaum, satu masyarakat, ya'maluna yang bekerja mereka, kang amal mereka goiro annana, tidaklah annana satuhune kami, lam naro belum melihat kami, asaron ing asar bekas, solihan yang baik, kang baik li amalihim kadue amale kaum, wa katsirun minhum, dan mayoritas di antara kaum lam yuwaffaq fima qasada ilaihi, tidak sesuai, cocok fima pada barang qasada yang bermaksud si katsirun minhum ilaihi maringma, fadhalla fi syati'ihi, maka berlindung si katsirun minhum fi syati'i pada pinggirannya ma, au khada minhu au khada, atau masuk si katsir minhu saking ma dohdohan hale kandas terjerumus, walam yastati ayyasila ilal gomri, dan belum mampu si kaum si katsir ayyasila yentah sampai si katsirun minhum ilal gomri maring tujuan. Al gomri bimana al katsirul ba'id, al ma'ul katsiru, air yang banyak. Panaqasa ala aqibaihi, kemudian kembali si katsir ala aqibaihi, atas belakang tumitnya si katsir, mundur ke belakang. Khosiron nasobi wa zahabi, dalam keadaan rugi baik secara tenaga maupun harta. An-nasab bimana tenaga, wa zahabi harta, material, baik moral maupun material. Wa laisa li hadzal amri min sababin, lan ora ana li hadzal amri kadua ikilah perkara min sababin saking sebab, tidak ada bagi perkara ini, masalah ini dari sebab, illa annal ikhlaso lam yakun ra'ida hadhil pi'ati, kecuali annal ikhlaso, sesungguhnya ikhlas, satunya ikhlas, lam yakun, tidak, belum menjadi ra'ida hadhil pi'ati, belum menjadi apa ikhlas ra'ida hadhil pi'ati, iku petunjuk ikilah kelompok. Li'annaha lam ta'mal illa li jarri magnamin madmumin au kasbi syarafin mauhumin, karena satu hune pi'ah kelompok masyarakat tadi lam ta'mal, belum berbuat, si fi'ah kelompok tadi tidak melakukan illa kecuali li jarri magnamin madmumin, kecuali untuk menarik keuntungan sesaat, keuntungan yang hina, au kasbi syarafin mauhumin, atau memperoleh, berusaha mendapatkan kemuliaan yang palsu. Syarafin mauhumin, kemuliaan kang samar, yang palsu. Wasirru fi dzalika anna man ya'malu mukhlison fi amalihi li ummatihi wa watanihi tahwi ilaihi afidatun nasi,
wa yahutunahu bitasji'i wat tahbidi aw bil ma'unati wat tanfidi. Wasirru fi dzalika, lan utawi rahasia fi dzalika ing dalam mengkono madkur. Adapun rahasianya pada masalah itu adalah annaman ya'malu, satune wong kang ngamal siman, sesungguhnya orang yang berbuat siman mukhlison, dalam keadaan ikhlas, hale ikhlas, tulus, mengikhlaskan diri, fi amalihi, pada amalnya siman, li ummatihi, terhadap umatnya siman, wa watonihi, lan tanah airnya siman, tahwi, maka simpatik, demen, senang, ilaihi maring siman, abidatun nasi, apa mang pirang-pirang hatine manusia. Wa yahutunahu bitasji'i, lan mendukung siapa annas hu ing siman, bitasji'i, dengan memberikan spirit, wa tahwidi, dan pujian, sanjungan, au bil ma'unati, atau kalawan bantuan, pertolongan, wa tanfidi, dan pelaksanaan. Fayardadu bidzalika himmatan wa nasyatan, fayazdadu, maka bertambah, bidzalika, dengan sebab tasji' tadi, motivasi tadi, himmatan, cita-citanya, wa nasyatan, dan giatnya, wa tanmu fihi ruhul jiddi wal musabarati 'alal amali, wa tanmu, dan tumbuh, fihi, pada siman, apa yang tumbuh, ruhul jiddi, jiwa sungguh-sungguh, jiwa kesungguhannya, wal musabarati, dan ketekunannya, 'alal amali, atas berbuat. Nah, ini selanjutnya menindaklanjuti pembahasan kemarin tentang ikhlas. Hari kemarin kita sudah bahas tentang esensi ikhlas, bahwa fisik kalau tidak ada jiwanya, badan tidak ada jiwanya, maka laksana bangkai. Nah, hari ini kita akan bahas hal-hal yang terjadi di tengah-tengah lingkungan masyarakat kita. Maka kata pengarang ini, kam ra'aina qauman ya'maluna ghairu annana lam nara atharan sholihan li amalihim. Berapa banyak kita perhatikan di masyarakat bahwa tidak ada dan belum melihat kita ini pengaruh yang besar, pengaruh yang baik, hasil dari perbuatan sekelompok manusia di tengah-tengah masyarakat ini. Mereka bekerja karena ada pamrih, mereka berbuat karena ada proyek yang didapat. Maka wajar kalau hasilnya hari ini peresmian, bulan depan roboh jembatan. Hari ini di aspal jalan, bulan depan sudah pada bolong-bolong. Lam naro atharon solihan, belum terlihat sama sekali kualitas yang baik dari hasil kinerja mereka. Kenapa? Ini barangkali yang hilang dari positif feelingnya itu, positif feelingnya atau good feelingnya. Karena kemarin sudah kita bahas tentang positive thinking dan positive feeling. Jadi kalau kita ingin sukses, di otak kita, thinking kita itu kadarnya 12%. Saya ingin sukses, itu kadarnya 12%. Mana yang 88% adalah good feelingnya, rasa di hati. Maka harus sinkron antara pikiran dan jiwa. Mana pikiran? Saya ingin sukses. Kalau setiap ditanya oleh kita, orang-orang ditanya, kamu ditanya, apa yang kamu inginkan dalam hidup ini? Apa jawabannya? Saya ingin sukses, saya ingin bahagia, saya ingin membahagiakan orang tua. Betul? Itu kan semua orang seperti itu. Dari Sabang sampai Merauke barangkali
Orang ditanya pasti ingin apa? Semuanya ingin sukses. Tapi itu kan masih samar, masih semu, masih apa? Masih bias. Perlu di spesifikkan sukses kita tuh apa sih? Kan begitu. Nah, kenapa kita belum melihat satu kelompok, satu kaum melakukan sesuatu pengaruh yang positif untuk lingkungannya? Banyak hal yang dikerjakan, tetapi sedikit sekali kemanfaatan yang dirasakan. Banyak yang dibangun, tetapi sedikit yang mampu merasakan bangunan itu. Banyak yang dilaksanakan, tetapi sulit untuk bisa dirasakan. Kenapa? Wa katsirum minhum lam yuwaffaq fi ma qasada ilaihi fadalla fi syatihi aw khada minhu khadaqan. Dan mayoritas di antara mereka itu mengerjakan sesuatu itu tidak sesuai dengan tujuan dan targetnya. Visi misinya nggak jelas. Kalau visi misi tidak sesuai dengan hati, maka tidak sinkron namanya. Contoh ini. Saya ingin kaya, tetapi saya ini rajin tidur. Kira-kira sinkron apa tidak? Keterkaitan rajin tidur dengan mendapatkan kekayaan sinkron apa tidak? Tidak. Saya ingin pintar, tetapi pada pelaksanaannya malah saya banyak main, tidak pernah baca. Nyambung tidak? Saya ingin pintar itu 12%. Itu namanya di otak, thinking. Nah, di hati perasaan itu adalah 88%. Apa? Rasa bahagia, senang, cinta, di dalamnya ada rasa syukur, kemudian di dalamnya dia ada komunikasi yang baik. Itu 88%. Bayangkan kalau kita banyak bermain di thinking ini, banyak bermain di 12%, sedangkan tidak sinkron dengan 88%, maka jauh dari harapan. Maka ketika positive thinking dimunculkan 12%, 88%-nya tidak ada, maka tidak nyambung. Contoh, positive thinkingnya, saya ingin sukses, saya ingin kaya, tetapi yang ada adalah apa? Menggerutu, cepat frustasi, cepat kecewa, sering mencari kambing hitam, putih, dan kuning, dan tidak pernah bersyukur. Tidak sinkron antara yang 12% dengan 88%, maka tidak akan pernah sukses. Maka kesuksesan itu adalah kebahagiaan. Kalau ingin sukses, bahagia dulu. Sekarang mindsetnya dirubah. Kita ingin sukses, saya ingin dapat pekerjaan karena saya ingin bahagia. Mindsetnya dirubah sekarang. Bahagia dulu, baru menggapai kesuksesan. Anda tidak akan pernah bahagia, kalian tidak akan pernah sukses kalau Anda tidak bahagia menggapainya. Paham nggak? Saya tanya, setelah lulus kamu ingin kemana? Kuliah. Tujuan kuliah kamu ingin apa? Dapat gelar sarjana. Betul. Itu yang kamu dapatkan. Itu yang kamu dapatkan. Tetapi dengan sarjananya kalian belum tentu kalian bahagia. Paham? Sekarang apa sih yang dicari dalam kehidupan kita? Gelar sarjana atau harta? Kalau kamu ingin setelah lulus apa? Saya mau kerja, Pak, di PMI, di ADI. Kenapa? Saya ingin punya duit. Itu yang kamu dapatkan. Satu bulan kamu dapat UMK, UMR 3.700.000, kamu dapat itu. Tapi apa kamu bahagia dengan 3.700.000? Apa yang kamu cari sekarang? Kuliah dengan sarjananya, kerja dengan uangnya, atau kamu belajar lagi ke pesantren atau di mana saja dengan ilmunya? Apa kamu nanti suatu ketika kamu mendapatkan itu, kamu bahagia apa tidak? Nah, ini konsep mindset kita sekarang berubah. Saya ingin sukses,
tapi Anda tidak bahagia hari ini, sulit untuk mendapatkan dan menggapainya. Bahagiakan dulu diri kita, bahagiakan dulu kita untuk menggapai sukses itu. Orang yang bahagia cepat mendapatkan kesuksesan. Bukan sukses dulu Anda baru bahagia, bukan. Karena sesukses apapun belum tentu Anda bahagia. Karena sukses itu relatif. Sukses apa? Anda kuliah dapat gelar, sukses, ya kan? Anda belajar lulus 6 tahun di pondok ini, sukses. Anda bekerja, diterima di pabrik, sukses, mendapatkan gaji 3.700.000, sukses. Masalahnya Anda bahagia apa tidak? Bahagia yang hakiki apa tidak? Ya kan? Yang Allah anjurkan sama kita umatnya itu kan supaya bahagia, bukan supaya kaya, bukan supaya sarjana, bukan, tapi supaya bahagia. Fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, bukan fid dunya rupiah, fil akhirati rupiah, bukan. Ya kan? Karena rupiah belum tentu menjamin kesuksesan seseorang. Justru dengan banyaknya rupiah, orang stres, bikin beli gembok banyak tuh, motor digembok. Anda sukses beli motor, tapi belum tentu Anda bahagia. Kenapa? Capek ngurusin motor melulu, takut hilang, takut dirampok, takut macam-macam. Bahagiakan dulu diri kita untuk menggapai kesuksesan. Mana kunci bahagia? Kita lanjut nanti. Lihat. Walam yastati ayasila ilal gomri, dan mayoritas di antara mereka tidak mampu sampai kepada kebahagiaan itu, kepada puncak kesuksesan. Karena dari kesuksesan adalah yang inti oleh kita adalah bahagia. Banyak orang yang ingin hidupnya senang dengan berbagai macam cara. Ada yang dengan cara ngadu kotok, ngadu ayam kemana-mana. Dia senang sekali kalau sudah lihat ayamnya ngadu. Ada yang hidupnya bahagia kalau dia dapat jangkrik, diadu jangkriknya, ya kan? Ada yang bahagia dengan cara mancing, setiap hari mancing melulu sampai mancing konde, gitu. Yang penting dia bisa mancing, bahagia. Tapi setelah dia mancing selesai, tidak mancing lagi, bahagia tidak hidupnya. Jadi pada saat mancing dia bahagia, tapi apakah 24 jam mancing terus? Iya kan? Apa 24 jam dia ngadu jangkrik terus atau ngadu ayam terus? Kebahagiaan sesaat. Kemudian kita dapat gaji dalam 1 bulan 1 kali, pas dapat kita bahagia, akhir bulan kita masih bahagia. Jangankan cuma 1 minggu 3.700.000 hilang. Kenapa? Hutangnya 4 juta. Kreditan motor 500.000 3 tahun, belum hutang di warung-warung. Dapat gaji, bahagia pertama, tapi setelah terima dia hitung-hitung hutang, lebih gede hutangnya, lunturlah kebahagiaan itu. Paham? Nah ini penting, penting. Ini dari ikhlas ini. Lam yastati ayasilal gomri. Jadi banyak di antara kita tidak mampu mencapai puncak itu karena kita tidak bahagia. Jadi bukan kita menggapai sukses baru bahagia, bukan. Bahagiakan dulu diri kita. Dengan cara bahagia itulah kita, dengan senang itulah kita, dengan cinta itulah kita menggapai kesuksesan tercepat. Kenapa? Lihat orang yang ikhlas, orang yang tulus bekerjanya, tidak dipaksa, tidak terpaksa. Dia tenang mengerjakan, tuntas mengerjakan, maka cepat prosesnya. Maka prosesnya dijalani. Orang yang terpaksa sulit untuk menjalani prosesnya. Yang ada terbelenggu jiwanya, dengkol hatinya, kesal, akhirnya seluruh tubuhnya menjadi pegal-pegal. Betul. Kalau hatinya dongkol, jiwanya kesal, sekeringan apapun pekerjaan, pasti badannya pegal-pegal gitu. Maka kapan mau mencapai kesuksesan? Hatinya tidak bahagia, maka kesuksesan lambat diterima. Karena mengerjakan secara terpaksa. Panakasoala kibaihi, maka dia kemudian mundur ke belakang, tidak maju. Padahal dia ingin sukses di mainstream, dia ingin sukses, dia ingin hebat, dia ingin kaya, dia ingin pintar.
Tetapi yang 88%-nya dia banyak mengeluh, banyak kecewa, menyalahkan orang lain. Sekali jatuh dia tidak mampu bangkit lagi, cepat putus asa. Nah, ini penyakit itu. Ini namanya negative feeling. Negative feeling tidak sinkron dengan positive thinking. Di sini positive thinking di otak, kemudian di hatinya, di jiwanya negative feeling, tidak nyambung, sulit untuk sukses. Maka wahai jiwa-jiwa yang cepat frustasi, wahai jiwa-jiwa yang tidak tenang, jiwa-jiwa yang cepat gundah, jiwa-jiwa yang baperan. Apa baperan itu? Apa baperan itu? Apa sih baper? Banyak perhatian? Hah? Banyak perasaan. Nggak boleh lihat bibir temennya mencong dikit, perasaan dia. Pukul lagi sariawan, dianggapnya lagi greget sama dia, padahal itu baper namanya, banyak perasaan. Wahai orang-orang yang baperan, hilangkan itu. Sekarang rubah diri kita. Potensi kita sangat besar karena kita adalah manusia paling sempurna di muka bumi, Allah ciptakan. Tinggal kita pilih remote yang tepat. Kalau Anda punya TV Sony, jangan pakai remote Samsung, nggak nyambung. Kalau hati kita Samsung, maka pencetlah tombol Samsung yang satu tipe, maka nanti nyambung antara positive thinking dengan positive feeling. Mengerjakannya dengan tenang, gembira kita. Kalau sudah mengerjakan dengan gembira, cinta, insya Allah semuanya lancar. Bahagiakan dulu diri kita, cintai dulu pekerjaan kita. Sekarang kita senangnya apa sih? Jangan kamu terpaksa gara-gara ingin mengejar target beli motor, kamu terpaksa bekerja padahal itu tidak sesuai dengan positif feelingnya. Kamu tidak dapatkan apa-apa, cuman kesengsaraan batin. Ingat ini, banyak orang bekerja tidak sesuai dengan yang 88%, yang dapat hanya kesengsaraan jiwa batin. Maka apa? Panakosa ala akibai, mundur ke belakang, dia tidak maju. Kenapa? Karena dia bekerja dalam keadaan terpaksa oleh orang tua, bapak ibunya suruh balas jasa, dia harus membiayai adik-adiknya padahal tidak sesuai dengan jiwanya. Maka yang ada adalah kesengsaraan batin. Duit tidak menjadikan dia bahagia. Sekali lagi, apa sih yang kita cari dalam kehidupan ini selain bahagia? Betul. Buat apa rumah reot kalau tidak bahagia? Ya. Buat apa motor butut kalau hati tidak bahagia? Lebih baik rumah bertingkat tapi kita bahagia. Istri cantik memikat tapi kita cinta dan bahagia. Anak soleh-solehah tapi kita bahagia. Uang berlipat-lipat sampai belum diguntingin tapi kita bahagia. Saking kayanya kita. Daripada rumah reot di pinggir kali mau roboh, kita tidak bahagia. Betul. Anak banyak tidak terbiayai, korengan semua, hati kita tidak bahagia. Ngapain? Betul. Lebih baik kita kaya tapi bahagia. Lebih baik kita apa adanya, mau apa aja ada, kita bahagia. Iya kan? Jadi pikiran kita jangan dibikin picik, sempit. Nggak punya juga asal bahagia. Jangan. Kamu sengsara, mau kemana-mana susah, nggak punya apa-apa, nanti minjem melulu. Punya motor, nggak punya motor, minjem. Iya kan? Mau jalan-jalan, nggak ada mobil, pinjem. Istri mau ngelahirin tengah malam, masa istri kamu dipanggul ke rumah sakit? Mau ngelahirin kamu panggul ke klinik, ke bidan, kan pasti cari tetangga saudara yang punya mobil. Betul. Lebih baik kita mau sudah ada, kan begitu. Itu bahagia. Jadi jangan dibuat sumpah pikiran kita. Mindset kita dibuka sekarang. Dengan ikhlas ini, mindset kita yang dibuka sekarang. Rubah mindset kita. Maka kemarin saya bicarakan transformasikan dari positive thinking ke positive feeling, dari goal setting kepada goal praying. Semuanya dikendalikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita berusaha
sisanya serahkan ke Allah. Kita berusaha semaksimal mungkin, sisanya serahkan kepada Allah. Jadi bekerjanya kita, sisanya Allah yang atur. Hidup menjadi tenang karena Allah sudah beri itu, fasilitas itu sudah ada di kita. Kalau sudah itu terjadi apa? Khosiran nasobi wa dhahabi, artinya kita rugi total, baik secara materi kita habis, kita bekerja mati-matian untuk tidak mati beneran. Kita sudah keluarkan 2,5 juta ke pabrik, sekarang ada 5 juta katanya. Bukan rahasia umum lagi kan, kita mau cari duit tapi kita ngeluarin duit, naif sekali. Yang baik adalah kita keluar duit, malah duit datang kepada kita. Itu namanya magnet rezeki. Ada buku lagi, magnet rezeki. Saya punya buku Quantum Milas. Ini lama sekali saya beli, dari tahun 1432 Hijriah. Nanti berikutnya saya bawa buku lagi yang lain. Ada The Power of Positive Thinking-nya ada. Ini penting ini untuk kita, bahwa bagaimana mengelola kehidupan kita ke depan. Jadi jangan sampai kita pada masa-masa produktif kita tidak menanam, karena masa-masa produktif itu harus banyak menanam. Man yazro namanya. Jadi masa-masa ziro'ah, masa-masa ziro'ah itu masa-masa menanam. Harusnya kita banyak bermain di zona mizro'ah. Artinya apa? Banyak main di mazro'ah. Mana mazro'ah kita? Di sini. Mazro'ah kita tuh ini sekarang, baca buku, berdiskusi dengan teman tentang pelajaran, menelaah, banyak berkomunikasi dengan orang-orang yang bisa memotivasi kita. Itu masa-masa kita di mana menanam di mizro'ah kita. Kalau mizro'ah kita hari ini adalah di pondok, kenapa kita banyak bermain di mazro'ahnya orang lain? Mana mazro'ahnya orang lain? Mazro'ahnya orang lain adalah di sawah, atau petani, atau di pasar, atau kita mazro'ahnya malah kita main di kafe-kafe. Itu bukan mazro'ah kita hari ini. Itu mazro'ah kita yang kita kelola, bukan kita yang minum, tapi kita yang kelola. Maaf, bukan kita nongkrong di kafe, tapi kita bosnya kafe. Rubah lagi mindset kita. Kalau saya kaya, barangkali saya punya HP gitu. Enggak. Kalau saya kaya, saya punya bos HP itu. Jadi tak usah kita menjadi konsumen. Paham ya? Jadi rubah mindset untuk merubah hidup kita ke depan. Karena berawal dari mindset kita, dari pikiran kita, dari pola pikir kita. Maka jangan pernah menggerutu. Kalau kalian sering menggerutu dalam kehidupan, hasilnya gerutuan orang lain kepada kalian. Mindset. Ini mindset kita. Kalau kita banyak mengkalkulasikan orang lain dengan kalkulator manusia, maka hidup kita sebatas hitungan kalkulator, tidak ada hasilnya. Karena kalkulator manusia itu beda jauh dengan kalkulator Tuhan. Nanti di akhir pertemuan saya akan cerita, ada 2 cerita. Cerita inspiratif. Nanti setiap itu ada ceritanya. Kita lihat lanjut. Alinea berikutnya. Walaysa lihadzal amri min sababin. Jadi bukan tanpa sebab ini, bukan tidak ada tanpa sebab. Kenapa? Sebagian manusia, sebagian kita mengerjakan sesuatu illa annal ikhlaso lam yakun roidah hadil fi'ah. Karena ketulusan membantu, ketulusan berbuat, ketulusan bekerja tidak dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Lam yakun roidah hadil fi'ah. Tidak dijadikan sebagai sumber, tidak dijadikan sebagai petunjuk, patokan untuk mengerjakan pekerjaan kita. Belajar kita dipaksa, ya, sama orang tua, betul. Awas kalau berhenti, udah ngangon kebo. Awas kalau berhenti, kamu sekawinin sama kakek-kakek. Nah gitu. Ada terpaksa dia mau pesantren.
Awal boleh dipaksa, tetapi selanjutnya setelah kita memahami betapa pentingnya masa depan, rubah niat kita, mantapkan mindset kita, dan kemudian transformasikan dalam gerakan kita bahwa kita memang wajib bahagia dan kita memang makhluk yang mesti bahagia. Sukses belum tentu bahagia, tapi kebahagiaan menunjukkan kesuksesan seseorang. Paham? Karena yang kita gapai kebahagiaan. Kamu lihat para pejabat kelihatannya bahagia, tidak menderita jiwanya, maka wajar banyak pejabat yang bunuh diri. Wajar kalau pejabat kemudian banyak yang korupsi. Kenapa? Ketika datang ke rumah tuntutannya banyak, gajinya 1 miliar, tuntutannya 2 miliar, hutangnya 1 triliun. Waktu pertama kerja kita ngabdi di pesantren, 100.000 itu luar biasa besarnya, kelihatan kecil. Setelah ngajar 10 tahun, melamar jadi dewan. Maaf ya, saya ngomong melamar ya, karena dewan itu mereka tujuan cari duit. Jadi dewan itu melamar ya. Ih hebat, ente nyalon bukan nyalon, melamar jadi dewan. Karena semua cari duit kan tujuannya, proyek. Tapi tidak semua. Melamar jadi dewan, tujuannya apa sih? Ya kan, prestise, nama baik dia terangkat, terhormat, dan kemudian kedua, bagaimana mengumpulkan pundi-pundi kekayaan. Karena tujuannya ingin mensejahterakan rakyat yang ada di dalam kamar dan di dapur rumahnya, kan begitu. Maka berusaha dia semaksimal mungkin. Tetapi apakah mereka bahagia setelah mendapatkan itu semua? Betul, terpilih jadi dewan, mendapatkan uang yang banyak, mendapatkan proyek, tapi jiwanya bahagia apa tidak? Tanyakan kepada diri masing-masing. Nanti buktikan oleh kalian ketika kalian jadi dewan, apakah bahagia apa tidak? Bahagia ketika 100.000 dulu ngabdi, apakah dengan bahagia yang sekarang dapat 15 juta atau 30 juta dia gaji? Belum tentu semakin tinggi gajinya semakin bahagia hatinya, belum tentu. Paham? Ya. Kenapa? Karena ikhlas belum terpatri dalam jiwanya, yang 88% itu yang melalui good feeling atau positive feeling atau positive praying. Nah, jadi rasa ya Allah, betul. Dia nalam takmal. Kenapa? Kelompok ini dia tidak berbuat kecuali apa? Li jarri magnamin madmumin. Tujuannya adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya menurut dia, tetapi justru itu adalah magnamin. Magnam itu kan harta rampasan, ya, harta rampasan. Madmumin yang hina. Jadi mengambil harta rampasan, dapat rampasan dari mana? Uang rakyat. Hina, hina sebenarnya. Apakah kemudian barokah? Tidak. Lebih baik kita punya duit 1 juta berkah daripada 100.000 nggak berkah. Betul? Betul nggak? Lebih baik saya punya 10 juta berkah daripada 100.000 nggak berkah. Lebih baik saya 20 juta sodako ikhlas, cuman 2.000 nggak ikhlas lagi diomongin melulu, ya nggak? Mindsetnya berubah, mindsetnya berubah. Lebih baik saya punya duit 20 juta bahagia daripada 100.000 nggak bahagia. Betul? Mindsetnya berubah sekarang. Ngomongnya di rumah, kalamuka duauka, omonganmu tuh doamu. Kalau kamu miskin melulu, masakat melulu, hidupmu sengsara. Setiap ada keluarga, ada saudara, bapak kamu, ibu kamu ngomong, aduh, gue hidup susah melulu ini, hidup dari dulu sengsara melulu begini nih. Ada takdir, lo nyalahin takdir. Negative feeling namanya, negative phrase, berburuk sangka terhadap Allah. Tidak bagus. Kalau ada orang yang apa istilah orang kampung itu nganggap dirinya serba susah melulu, susah melulu.
Maka ada hadis Nabi, kalau kamu melihat orang mukmin, maka engkau akan melihat betapa orang-orang mukmin itu selalu tersenyum, selalu melakukan kasih sayang. Kenapa? Karena orang mukmin menampakkan kasih sayang dan senyuman, walaupun hatinya lagi sengsara. Itu. Nah ini kenapa? Lijari magnamin madmumin, hanya mengambil keuntungan sesaat. Setelah itu, apakah dia puas jiwanya? Tidak. Yang kedua, au kasbi syarafin mu'min. Dia mencari usaha yang kemuliaannya palsu. Yang terhormat Bapak titik. Padahal mah kalau Allah buka aibnya, tidak ada satu masyarakat pun yang akan mengatakan kepada yang terhormat. Barangkali saya pribadi, kalau aibnya dibuka oleh Allah, nggak ada yang salaman sama saya. Kenapa kita bisa mulia di hadapan orang? Kenapa orang kemudian cium tangan bolak-balik kepada kita? Karena kita ditutupi aib oleh Allah. Kenapa kelas 12 begitu dihargai oleh kelas 7? Karena aib kelas 12 ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa para pejabat itu disanjung, ditinggikan, dihormati, aibnya ditutup oleh Allah? Berapa banyak juga pejabat yang dibuka aibnya oleh Allah, ketahuan korupsi, hancur hidupnya. Ketahuan ternyata di hotel lagi sama nenek-nenek, rugi. Sudah di hotel nyewa nenek-nenek, ketahuan lagi. Lebih baik sama istri di hotel, gak ada yang ganggu. Bayangkan, Allah buka aibnya, hancur kemuliaannya. Syarafin mauhumin, hanya mendapatkan kemuliaan yang semu. Jabatannya didapatkan dengan cara tidak baik, semu. Kemuliaan yang semu, prestise yang mubadir. Prestise mubadir namanya. Bangga-bangga dengan pakaian. Oh, saya jenderal bintang 7 loh. Puyeng dia. Kalau bintang 7 itu kepuyengan itu. Saya jenderal gitu loh. Oh, saya sersan gitu loh. Oh, apalagi saya kopral gitu loh. Dibangga-banggakan pakaian kehinaan apabila Allah buka aibnya. Kita dimuliakan orang karena aib kita, bukan hebat kitanya, tetapi Allah tutup aib kita. Betul? Luar biasa. Makanya apa? Good praying, positive praying. Serahkan Allah. Kalau Allah buka aib kita, ya Allah, aib kita terlalu banyak dari kebaikan kita. Betul? Kamu rasakanlah, hitung kekuranganmu, hitung aibmu dengan kebaikanmu, hitung jujur di dalam kertas sendiri. Barangkali saya pribadi lebih banyak aibnya, lebih banyak dosanya daripada kebaikannya. Tapi Allah tutup itu karena Allah Maha Rahman Rahim. Kalau sudah kajiannya Bismillah Rahman Rahim, insya Allah Allah yang angkat. Bagaimana orang menyayangi kita dengan rahmannya, bagaimana orang begitu kasih sayangnya kepada kita dengan rahimnya. Kenapa? Karena kita selalu menyebutkan asma Allah, Bismillah, 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 maka Rahman Rahim Allah akan turun kepada kita. Kenapa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan selalu zikir, menyebut Allah, 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 Rahman di dunia akan Allah berikan, Rahim, Rahim. Bukan hanya rahim ibu, rahim Tuhan Allah berikan di akhirat nanti sebagai perlindungan dari ganasnya neraka jahanam. Itu luar biasa. Itu esensi kebahagiaan dari ikhlas, ketulusan kita berbuat. Karena muaranya nanti apa? Allah. Karena orang yang berbuat urusan duniawi tapi diniatkan dengan biniatil akhirah, di dalamnya keikhlasan, semuanya muaranya nanti ke Rahman Rahim Allah. Yang muncul apa dalam jiwa kita? Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, jiwa yang tentram, irji'i ila rabbik,
kembalilah kepada Tuhanmu, karena memang Tuhanmu itulah yang memberikan ketentraman pada jiwamu. Luar biasa. Apa kata Allah? Udkhuli fi ibadi, masuklah dalam kelompok hamba-hambaku yang hebat, hamba-hambaku yang super, hamba-hambaku yang terrahman dan terrahim. Wadkhuli jannati, masuklah dalam kesenangan, kelimpahan, kebahagiaan. Itu jannah namanya. Maka wajar kalau Rasulullah ada simbol dalam rumahnya, baiti jannati, rumahku, kebahagiaanku. Karena kalau sudah sampai rumah, hati saya, kata Rasulullah, bahagia luar biasa menatap istri. Walaupun rumah sederhana, walaupun makanan hanya ada kurma, tapi bentuknya surgawi. Rumah mewah, luas 1 hektar, mobil banyak, tapi jarang di rumah keduanya. Suami istri jarang di rumah, ngader melulu keluar. Kenapa? Karena ketika di rumah tidak merasakan kebahagiaan, karena dijalani dengan tidak ketulusan. Suami istri menjalani rumah tangga dengan tidak tulus, akhirnya tumbuh rasa kecurigaan. Kalau sudah curiga menyelinap di hati masing-masing, jangan harap bahtera rumah tangga bahagia. Itu kunci. Ketulusan jiwa dari masing-masing kedua adalah sebagai pengikat kebahagiaan dalam rumah tangga. Wasirru fi dzalika, ini rahasianya untuk menggapainya. Wasirru fi dzalika, rahasianya adalah anna man ya'mal mukhlishon fi amalihi li ummatihi wa watanihi, bahwa kalau ada orang yang berbuat mukhlishon itu mengikhlaskan diri, akhlaso yukhlisu. Jadi kalau khulusa itu ikhlas, kalau akhlaso itu mengikhlaskan diri, memaksakan diri untuk semaksimal mungkin. Jiwanya itu adalah dilingkupi dengan jiwa keikhlasan, maka berusaha semaksimal mungkin. Karena untuk berperilaku ikhlas itu susah, maka menggunakan mukhlisan, mukhlisina lahuddin, berupaya mengikhlaskan diri, mengikhlaskan jiwanya, mengamalkan agamanya. Jadi kalau ada orang yang berbuat mengikhlaskan dirinya, berupaya dalam perbuatannya baik terhadap agamanya, umatnya, masyarakatnya, saudara tetangganya, dan bahkan tanah air tercinta ini, maka apa yang terjadi? Tahwi ilaihi afidatun nas, maka orang-orang hatinya akan cenderung kepada kita, mencintai kita. Allah subhanallah. Siapa yang menggerakkan ini? Allah. Allah yang menggerakkan orang-orang cinta kepada kita. Kenapa? Orang-orang lihat, wah hebat ini, dia berbuat dengan sepenuh hati. Sepenuh hati, jangan setengah hati. Orang setengah hati berarti hatinya negatif. Orang yang sepenuh hati insya Allah. Nah maka apa? Dan mereka akan mendukung kepada kita, memberikan motivasi. Ada orang yang beri sugesti kepada kita, pujian. Ingat, jangan meminta dipuji. Justru dengan pujian banyak orang yang hancur dengan pujian. Ya. Dan banyak orang yang bantu kepada kita, bantu doa, bantu semangat dan yang lainnya. Insya Allah banyak orang-orang kemudian yang dekat dengan kita ketika kita melakukan keikhlasan. Maka apa? Eksesnya adalah bertambahlah semangat kita untuk bekerja. Kalau sudah begitu, ruh sungguh-sungguh dalam jiwa kita insya Allah tertanam. Mulai dari sekarang apa? Belajar kita harus dengan ikhlas. Cintai perbuatan kita hari ini, yaitu cintai belajar. Berawal dari cinta. Karena cinta itu dengan ketulusan jiwa.